doing fine. Welcome back to Just Speak English Club. Dalam video kali ini, I still talk about some unique vocabularies. Aku masih bakal ngebahas tentang padanan kata di bahasa Indonesia yang sering banget dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kata-kata tersebut kadang sulit ditemukan dalam kamus kalian. Please subscribe to my channel to get more interesting topics and learning material related to English learning and teaching. Thank you. Alright, so this is the first word. Lebay. Oke, ada yang lebay. Lebay. In English, lebay is called redundant, exaggerating, overreact, overrated, excessive, exaggerated, or drama queen. Kita lihat contoh kalimatnya. Stop talking about her all the time. Don't exaggerate. She is not that beautiful. Udah deh ngomongin dia terus, gak usah lebay. Dia tuh gak secantik itu loh. Gitu ya. Okay, so that's lebay. Next, lelaki hidung belang. Jerk, douchebag, womanizer, lady killer, player, ladies man, pervert. Itu beberapa kata yang bisa teman-teman pakai untuk mengungkapkan lelaki hidung belang. I don't like him, he is a jerk. Aku tuh gak suka sama dia. Dia itu lelaki hidung belang. Gitu, okay? Jerk atau douchebag. Silahkan teman-teman pilih yang mana yang paling kalian suka. Selanjutnya ada masuk angin. Nah ini sering nih saya masuk angin nih. So if you want to talk about masuk angin in English, you can say feel unwell or feel sick, feel ill, feel awful, feel terrible, or you can say under the weather, or atau bisa juga catch a cold, catch a flu, catch a slight cold, catch common cold. Nah, bisa macam-macam bisa teman-teman pakai untuk mengucapkan atau mengungkapkan masuk angin. Let's see the examples. It seems that I cannot go to school today. I feel unwell. Kayaknya aku nggak bisa ke sekolah deh hari ini. Aku masuk angin. Gitu. Next, menguap. Ini menguap yang berhubungan dengan mengantuk ya, menguap itu. Oke. Bahasa Inggrisnya adalah yawn atau yawning. Kalau yawn kata kerjanya, kalau yawning itu jadi kata bendanya. Let's see. She didn't sleep well last night. That's why she always yawns. Dia itu nggak tidur nyenyak tadi malam. Itulah kenapa dia selalu menguap. Gitu. Selanjutnya adalah ngabuburit. Ini biasa teman-teman lakukan kalau lagi puasa. Oke, ngabuburit ya. In Englishnya adalah hangout or kill the time or sightseeing. Bisa pilih salah satu dari tiga itu. Kita lihat kalimatnya. Hey, let's kill the time. Breakfasting is still in 2 hours. Hey, yuk kita ngabuburit. Buka puasanya masih 2 jam lagi. Katanya gitu. Oke. Selanjutnya adalah ngeden. Contohnya aneh-aneh ya kalimat katanya. Ngeden ya. Ini biasa teman-teman lakukan kalau lagi membuang sesuatu di pagi hari atau sore ya. Oke. Ngeden. Membuang kotoran ya biasanya. Oke, bahasa Inggrisnya adalah straining or strain during the bowel movement. Atau dalam versi medis, mereka biasa menyebutnya adalah Valsalva's maneuver. Valsalva's maneuver. Oke. Contoh nih. What's going on, pal? Any problem? You look like a straining man. Kenapa? Ada masalah? Kamu kayaknya mukanya kayak orang lagi ngeden. Itu canda ini ya mesti ya. Oke. Selanjutnya adalah ngulet. Ini posisi enak banget nih. Ngulet atau ada juga teman-teman yang lain menyebutnya molet. Ini biasa berhubungan dengan saat teman-teman biasa bangun tidur. Nah itu ngulet kayak ulet. Makanya dia jadi ngulet itu berubah menjadi ulet ya. Bahasa Inggrisnya adalah bend the body after waking up or stretching
or stretching body after sleeping. Atau secara harfiah nih, be a worm. Kita lihat. Contoh kalimatnya, I always bend my body after waking up. It feels good. Aku tuh selalu molet. Aku tuh selalu ngulet kalau bangun tidur. Rasanya enak banget. Next. Ini dia nih. My favorite activity. Ngupil. Ya, I know you mesti suka banget ya namanya ngupil ini. Oke, bahasa Inggrisnya adalah pick nose. Nah, kalau misalkan dia menjadi kata kerja, jadi pick nose. Kalau dia menjadi kata benda, maka teman-teman menggunakan kata nose picking. Kita lihat kalimatnya. Do you know what my favorite activity is? Yes, nose picking. Kamu tahu nggak kegiatan favorit aku? Iya, ngupil. Nah, kalau tadi ngupil, prosesnya atau kegiatannya berikutnya adalah benda yang dikeluarkan, yaitu upil. Nah, bahasa Inggrisnya upil adalah booger. Yes, booger ya. Let's see the example. Disgusting. Don't play with your booger. Menjijikkan tahu. Jangan mainan sama Jangan mainan sama upilmu. Siapa sih suka mainan sama upil? Jorok banget masa mainan sama upil. Oke. Oke, selanjutnya adalah nyindir. Ya, ini nyindir nih. Nyindir bahasa Inggrisnya adalah allude atau insinuate. Insinuate. I think she alludes to me whenever she talks. I wonder what her problem is. Kayaknya dia tuh nyindir gue deh. Setiap kali ngomong, gue penasaran masalah dia apa sih? Kayak gitu itu artinya. Selanjutnya adalah ojek. Nah, ojek ini adalah alat transportasi khas Indonesia. Makanya bahasa Inggrisnya itu boleh teman-teman menyebutnya dengan ojek juga, ojek gitu. Sama kayak rambutan, duku, durian itu ciri khas kita, maka diterjemahkan juga tetap menggunakan kata itu. Atau boleh juga menggunakan bahasa Inggris jadinya motorcycle taxi. Let's see the example. My father is an ojek driver and I'm proud of him. Bapakku adalah seorang driver ojek dan gue bangga sama dia gitu. Let's see. Selanjutnya, pedagang asongan, street vendor atau hawker. Are you hungry? I know a street vendor who sells a very good fried rice over there. Lapar nggak? Gue tahu loh, katanya. Seorang pedagang asongan yang menjual nasi goreng enak banget di sana. Gitu. Selanjutnya adalah pegel atau pegal. Nah, terserah kalian sih mau bagusnya gimana, pegel atau pegal ya bahasa Indonesianya ya, yang baik dan benar. Oke, pegel ini stiff atau weary or sore, throbbing, itching, fatigue, painful muscular ache atau tense. Oke. Ini contoh kalimatnya. Sitting still at the computer terminal all day can give you a stiff neck. Katanya duduk diam di depan komputer katanya bisa bikin leher kamu pegal. Selanjutnya adalah pelet. Ya, ini pelet yang bukan makanan ikan ya, tapi pelet itu apa ya? Dalam bahasa Indonesia yang apa? Pelet itu kayak mantra gitu ya. Pelet ya. Charm, enchantment, magic charm atau spell. Coba kita lihat. He keeps a rabbit paw as a good luck charm. Dia katanya tetap aja nyimpan kaki atau kuku dari kelinci sebagai pelet yang membuatnya menjadi beruntung. Ini gimana sih? Kayak gitulah. Saya kok nyari contoh yang aneh kemarin. Oke, selanjutnya adalah pengamen. Oke, pengamen ini bahasa Inggrisnya adalah street singer atau busker or street musician, street performer, singing beggar. Oke, banyak ya, silahkan teman-teman pilih. When I was at university, I used to be a singing beggar. Dulu pas masih kuliah, aku tuh katanya jadi seorang pengamen. Oke, selanjutnya adalah plin plan. Plin plan itu bahasa Inggrisnya adalah wishy-washy.
wishy-washy, indecisive, fickle, inconsistent, mingle, pickle-headed. Oke, banyak. I just couldn't trust him. He's a wishy-washy man. Aku nggak bisa percaya sama dia. Dia itu orang yang pelin-pelan. Gitu. Selanjutnya adalah polisi tidur. Ini nyebelin nih, polisi tidur ya. Oke. Speed bump. Atau sleeping policeman. Atau road bump. Atau pakai bump saja. The government needs to add some speed bumps there as many drivers drive their cars too fast. Pemerintah tuh mesti nambahin polisi tidur di sana. Kenapa? Karena banyak pengendara yang nyetir terlalu cepat. Gitu. Selanjutnya adalah pusing 7 keliling. Nah, ini dia. Very dizzy atau overly headache. Topsy-turvy. Major headache. Birds dancing on one's head. Let's see ya contoh kalimatnya. She suddenly wants to break up with me. That makes me very dizzy. Tiba-tiba dia tuh pengen putus sama gue. Bikin gue pusing 7 keliling. Gitu kalimatnya. Selanjutnya adalah rahasia umum. Rahasia umum ini adalah open secret atau common secret. Let's see. Everyone knows that you love him. It's an open secret. Semua orang tuh udah tahu kalau kamu tuh suka sama dia. Udah jadi rahasia umum. Kayak gitu. Ini adalah salah satu alat atau kesukaan saya. Ini namanya sandal jepit. Biasanya adalah sandals boleh, atau slippers atau flip flops. Di Amerika tuh biasa menyebutnya flip flops. Atau di Australia bilangnya thongs. Oke, atau open to slippers. Mom, do you know where my slippers are? Bu, tahu nggak di mana sandal jepit aku? Katanya gitu. Selanjutnya adalah salah satu penyakit nyebelin, sariawan, ulcer, atau oral ulcer. This ulcer really disturbs me. It's very difficult for me to even talk. Sariawan ini bener-bener ngangguin dan nyebelin. Sulit banget, bahkan ngomong aja sulit, katanya gitu. Selanjutnya adalah kalau teman-teman kenyang atau masuk angin itu biasanya melakukan sendawa. Bahasanya adalah burp. Okay. I don't know what my kid just ate. She burps too often. Aku nggak tahu tuh anak-anakku makan apa ya. Kok sendawa terus, katanya gitu. Selanjutnya adalah ST atau sok tahu atau sok tahu. Itu basicnya adalah know it all person atau smart ass atau pompous atau pretentious, smarty, cocky, smarty pants. Banyak, boleh teman-teman pilih salah satu. Oke, smarty pants, you tell me how to do it then. Ya, oke, orang yang sok tahu, yaudah kasih tahu deh gimana cara ngelakuinnya. Gitu, itu artinya. Selanjutnya adalah yang terakhir, tumben. Tumben itu bahasa Inggrisnya adalah boleh kalian teman-teman pakai how odd atau how strange atau unusual atau unlike you atau unlike the usual. How odd. She comes on time today. Tumben, dia datang tepat waktu hari ini. Gitu. Nah, itu tadi ya beberapa kosakata yang kadang-kadang kita sulit cari padanannya atau terjemahnya dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua menambah kosakata dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dalam berbicara sehari-hari. Oke, that's all for today. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.